Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan bahwa negara sedang menghadapi peningkatan ancaman dari berbagai medan tempur yang bergabung menjadi satu kesatuan. Selama pidato di konferensi tahunan di Institut Kebijakan dan Strategi Universitas Reichman, dia menyebut Iran sebagai kekuatan yang saat ini bisa menimbulkan bahaya terbesar, tidak hanya bagi negara Yahudi, tetapi juga bagi dunia. Sejak berdirinya, Israel bersaing dengan ancaman keamanan yang kompleks. Selama bertahun-tahun ancaman ini meningkat dan berubah menjadi bentuk baru. Periode terakhir ini kita menyaksikan tren yang jelas di mana Perancis yang terpisah bertemu. Di balik ancaman, ada hal yang dapat kita ubah hari ini dari Gaza, Lebanon, Syria, Yudea, dan Samaria. Tentang satu kebohongan yang menghubungkan mereka semua adalah Republik Islam Iran. Iran adalah ancaman terbesar bagi stabilitas regional dan global. Iran melakukan perang gesekan terhadap negara Israel melalui wakil di perbatasan. Sementara secara bersamaan Iran memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk meningkatkan ekonominya dan mengembangkan senjata nuklir lebih khususnya. Iran adalah dalang dari semua permusuhan antara negara Israel dengan negara-negara tetangganya. Inikah model Iran yang dibanggakan, tetapi memiliki karakter pecundang. Iran tidak berani berhadapan secara langsung dengan Israel karena takut akan kehancuran. Menteri Gallant melanjutkan penjelasannya dalam memperluas ambisi jahat Iran untuk wilayah tersebut dan sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran sedang mengelola proses pengambilalihan geografis dan ideologis atas negara-negara di kawasan ini. Ini termasuk Suriah, Lebanon, Yaman dan juga jalur Gaza. Niat Iran jauh melampaui ini. Di bawah payung perubahan di Timur Tengah, Iran bergerak ke arah barat dan berusaha menciptakan koridor darat dari Teluk Persia menuju Laut Mediterania. Ini dilakukan oleh perwakilan-perwakilan dan aspirasinya. Untuk menegakkan hal itu, maka membunuh Anda adalah suatu ideologi yang benar dari rezim gelap Iran itu. Hal yang jahat dipandang sebagai suatu kebenaran, dasar rezim gila, dia layak dimusnahkan dari muka bumi ini. Menteri Pertahanan Israel lebih lanjut menguraikan tentang adanya upaya yang tak henti-hentinya dari Republik Islam Iran untuk mempertahankan militan di Suriah dan mengangkut persenjataan melalui jalur darat dengan lintasan Irak, Suriah dan Lebanon. Yang di bawah pengawasan Iran telah bertemu dengan hutan perluasan wilayah Israel. Rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad baru-baru ini kembali ke pangkuan Arab di bawah payung Liga Arab yang dipimpin Saudi. Menteri Pertahanan juga menegaskan kembali bahwa ketika datang ke Toronto difitnah. Sejak menduduki jabatan saya, jumlah serangan Israel terhadap Iran dan Suriah berlipat ganda. Sebagai bagian dari kampanye ini, kami beroperasi secara sistematis untuk menyerang kemampuan intelijen Iran di Suriah. Serangan-serangan ini memberikan kerugian yang signifikan atas upaya penjaga revolusi Islam untuk membangun pertahanan hanya beberapa kilometer dari perbatasan Israel. Saya mengklarifikasi dari podium ini dan istilah tegas. Penerimaan kembali yang serius ke Liga Arab tidak ada artinya bagi negara Israel, selama Suriah terus menjadi tanah subur untuk serangan teror. Dan akan mengaktifkan perwakilan-perwakilan dan sekitarnya untuk beroperasi dari wilayahnya. Selama itu, pada kenyataannya terus memberikan fasilitasi. Suriah akan terus menghadapi kekuatan pasukan keamanan kami. Namun demikian, ini adalah tempat untuk menekankan bahwa target kami adalah aktivitas Iran di tanah Suriah dan bukan negara Suriah.